Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 14 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi prajurit-prajurit yang setia bagi pasukan Kristus. Tolong kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kathy Waramori. Silahkan, Saudari Kathy. Terima kasih. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Terdaftar dalam Tentara Kristus. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Sebagai putra dan putri Allah, umat Kristen harus berjuang untuk mencapai cita-cita tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Injil. Mereka akan merasa puas tidak lain hanya oleh kesempurnaan. Mari kita menjadikan firman Allah sebagai pelajaran kita, menerapkan prinsip-prinsip sucinya ke dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan di hadapan Tuhan dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, setiap hari memperbaiki kesalahan kita. Janganlah kita dengan harga diri yang egois memisahkan jiwa dari Tuhan. Saling menghargai bukanlah perasaan supremasi yang tinggi. Berpikir diri Anda lebih baik dari yang lain. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kedamaian dan ketenangan akan datang kepadamu ketika kamu membawa kehendakmu untuk menunduk kepada kehendak Kristus. Kemudian kasih Kristus akan memerintah di dalam hati, serta menawan kepada Kristus pancaran segala perbuatan yang tersembunyi. Emosi yang terburu-buru dan mudah dibangkitkan akan ditenangkan dan ditundukkan oleh minyak kasih karunia Kristus. Rasa dosa yang diampuni akan membawa kedamaian yang melampaui semua pengertian. Akan ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi semua yang bergantung dengan kesempurnaan Kristen. Segala perselisihan akan hilang. Mereka yang pernah menemukan kesalahan dengan orang lain di sekitar mereka akan melihat kesalahan yang jauh lebih besar daripada karakter mereka sendiri. Ada orang-orang yang mendengar kebenaran dan yakin bahwa merekalah hidup bertentangan dengan Kristus. Mereka dikutuk dan mereka bertobat dari pelanggaran mereka. Mengandalkan kebaikan Kristus, menjalankan iman yang benar di dalam Dia. Mereka menerima pengampunan akan dosa. Ketika mereka berhenti berbuat jahat dan belajar untuk berbuat baik, mereka tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan akan Tuhan. Mereka melihat bahwa mereka harus berkorban agar terpisah dari dunia. Dan setelah menghitung biaya, mereka menganggap semuanya sebagai kerugian jika mereka tidak memenangkan Kristus. Mereka terdaftar dalam pasukan Kristus. Peperangan ada di depan mereka, dan mereka masuk dengan berani dan riang, melawan kecenderungan alami dan keinginan egois, membawa kehendak untuk tunduk kepada kehendak Kristus. Setiap hari mereka mencari Tuhan untuk rahmat dalam mematuhinya, dan mereka dikuatkan dan dibantu. Ini adalah pertobatan sejati, dalam kerendahan hati dan bersyukur. Mereka yang telah diberi hati yang baru untuk bergantung pada bantuan Kristus. Mereka mengungkapkan dalam kehidupan mereka buah kebenaran. Mereka pernah mencintai diri sendiri. Dahulu kesenangan duniawi adalah kesenangan mereka. Sekarang idola mereka digulingkan dan Tuhan berkuasa. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kathy. Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini adalah suatu nasihat yang sungguh amat baik dan penting bagi kita di penghujung zaman akhir ini. Nah, siapakah tentara Kristus itu? Christian Service halaman 35 paragraf 4 menjelaskan, bukan hanya para pendeta yang menjadi prajurit, tetapi setiap pria dan wanita yang telah terdaftar dalam pasukan Kristus. Dan apakah mereka bersedia menerima upah seorang prajurit sama seperti Kristus telah memberi mereka sebuah contoh dalam kehidupan penyangkalan dan pengorbanan dirinya? Renungan hari ini katakan, sebagai putra dan putri Allah, umat Kristen harus berjuang untuk mencapai cita-cita tertinggi sebagaimana ditetapkan oleh Injil. Artinya, sebagai putra-putri Allah, kita adalah prajurit dalam pasukan Kristus. Setiap orang Kristen terdaftar sebagai pasukan Kristus dan siap menerima upah sebagaimana Kristus, yaitu kehidupan penyangkalan dan pengorbanan diri. Mengapa menjadi pasukan Kristus kita harus menyangkal diri? Karena kita harus mencapai cita-cita Injil. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa cita-cita Allah bagi kita adalah agar kita menjadi serupa dengan Bapa dalam karakter. Nah, ada berapa pasukan yang ada di dunia ini? Selected Messages buku 3 halaman 422 paragraf 5 menyatakan, setiap manusia akan menjadi tentara Kristus atau tentara setan. Yesus akan menjadi jenderal satu pasukan, dari pasukan lawan, setan akan menjadi pemimpin. Di manakah kita? Renungan hari ini mengutip nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 12 yang berkata, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Perhatikan gambaran menjadi pasukan Kristus yang dijelaskan dalam You Shall Receive Power, halaman 345 paragraf 2. Prajurit yang terlibat dalam pertempuran harus menghadapi kesulitan dan penderitaan. Makanan kasar diberikan kepada mereka, dan itu seringkali dalam jumlah terbatas. Mereka berjalan kaki yang panjang, hari demi hari, melewati jalan yang kasar dan di bawah sinar matahari yang membakar. Berkemah di malam hari, tidur di tanah terbuka dengan hanya kanopi langit sebagai penutup, basah kuyup terkena hujan, dan salju yang dingin, lapar, pingsan, kelelahan, sekarang berdiri sebagai target untuk musuh, sekarang dalam pertemuan yang mematikan. Dengan demikian, mereka belajar apa arti kesulitan. Mereka yang mendaftar dalam pasukan Kristus juga diharapkan untuk melakukan pekerjaan yang sulit dan untuk menanggung cobaan yang menyakitkan dengan sabar demi Kristus. Tetapi mereka yang menderita dengan Dia juga akan memerintah dengan Dia. Ini penting kita pahami agar kita tahu di mana kita berada. Apakah kita pada pasukan Kristus atau pasukan setan? Masih dalam buku yang sama, Nyonya White lanjutkan, You Shall Receive Power, halaman 346, paragraf 4, berkata, kehendak diri di dalam kita harus mati, kehendak Kristus saja harus ditaati. Prajurit dalam pasukan Kristus harus belajar untuk menanggung penderitaan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kemana kaptennya memimpin. Inilah ciri-ciri dari pasukan Kristus. Tidak heran renungan hari ini menasihatkan, 1. Untuk lemah lembut dan rendah hati. 2. Setiap hari memperbaiki kesalahan. 3. Jangan berpikir diri lebih baik dari orang lain. 4. Jangan lihat kesalahan orang lain, karena kesalahan diri lebih besar. Dan 5. Jangan emosi terburu-buru. Ini semua artinya kehendak diri harus mati dan kehendak Kristus harus dituruti. Sebagai prajurit, kita harus menanggung penderitaan, sangkal diri, dan pikul salib. Ini jika kita mau tergabung dalam pasukan Kristus. Ingat, hanya 2 pasukan di dunia ini. Pasukan Kristus dan pasukan setan. Nah, apakah kita bisa hidupkan semua ini dengan kekuatan diri kita? Sudah tentu tidak bisa. Sekejap pun tidak bisa. Karenanya, renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 211 paragraf 2 yang berbunyi,
Kedamaian dan ketenangan akan datang kepadamu ketika kamu membawa kehendakmu untuk tunduk kepada kehendak Kristus. Kemudian, kasih Kristus akan memerintah di dalam hati, serta menawan kepada Kristus pancaran segala perbuatan yang tersembunyi. Kita perlu Kristus agar terdaftar sebagai pasukan Kristus dan mampu menjadi prajuritnya. Sebagai prajurit, menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak komandannya. Demikian juga kita, sebab komandan kita adalah Kristus dan bukan diri kita sendiri. Karenanya kita penting sekali untuk menyerahkan kehendak kita kepada Kristus. Nah, apakah kasih Kristus yang memerintah di dalam hati tersebut? Kebahagiaan sejati halaman 71 paragraf 3 menyatakan, apabila kasih Kristus tersimpan di dalam hati, bagai bau-bauan yang harum, maka ia tidak akan dapat tersembunyikan. Pengaruhnya yang suci akan dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Roh Kristus yang ada di dalam hati adalah bagaikan sebuah mata air di padang belantara, yang mengalir menyegarkan segalanya, serta membuat orang-orang yang hampir mati rindu meminum air kehidupan itu. Kasih Kristus itu adalah Roh Kristus, sumber air kehidupan. Itulah yang berkuasa dalam hidup kita sebagai prajuritnya. Itulah yang mampukan kita menjadi prajurit dalam pasukan Kristus. Kehendak diri mati, kehendak Kristus hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami di penghujung akhir zaman ini, agar hidup kami diubahkan menjadi prajurit Kristus yang setia, dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hidup ini. Sebab hanya Kristus yang dapat mampukan kami menjadi prajurit-prajurit yang handal bagi Dia. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.